Halo Sobat Prima, balik lagi di konten Q&A gitu ya. Balik lagi nih sama aku Dura sebagai asisten psikolog, dan di sini ada psikolog kita namanya Mbak Sari. Halo. Nah kita balik lagi nih teman-teman di pertanyaan seputar orang tua gitu. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama gitu ya. Gimana sih Mbak caranya orang tua ini membangun kelekatan sama anak gitu? Kelekatan tuh apa sih gitu ya? Kelekatan itu adalah kalau bahasa Inggrisnya attachment gitu, dimana ini dibentuk di paling enggak di 3 bulan pertama. Mengapa kemudian banyak policy mengizinkan orang tua atau ibu untuk izin bekerja ya selama 3 bulan pertama ya, karena di sana itu untuk membangun sebuah hubungan yang erat antara ibu dan anak. Case-nya ketika anak 1 hari nangis 10 kali, 1 bulan nangis berapa kali, Mbak? Berapa Mbak? 300 ya. 3 bulan 900. In case itu sehari 10 kali, bisa lebih bisa kurang. Nah, ketika sudah 1000 kali ya, tak anggap 1000 kali menangis, kemudian ketika membutuhkan sesuatu dan ibu kemudian menolong, maka akan ada trust. Oh, aku tuh dicintai. Ini loh ibuku yang menyayangiku. Aku mencium puting ibuku gitu. Aku jadi mengenali, aku ini hadir dan diharapkan gitu. Jadi ketika kelekatannya itu aman, merasa dicintai, maka anak akan tumbuh, kepribadiannya pun akan tumbuh sehat gitu. Jadi kelekatan itu penting dan dibangun paling enggak di 1000 hari awal pertama. Nah, kalau kemudian ibu kemudian harus dioperasi, kemudian tidak bertemu dengan anak, maka harus dibalas. Jadi harus punya waktu lebih lagi setelah 1000 hari, dan kalau bisa di 8 bulan pertama jangan sampai terlalu banyak ganti pengasuh. Jadi paling nggak di bulan 8 bulan pertama itu ya jangan 3 bulan 1 bulan ganti pengasuh terus menerus. Itu membuat anak tuh merasa nggak ada yang hadir gitu. Kayak gitu sih. Berarti poinnya itu di 1000 hari pertama gitu ya Mbak? Ya, itu krusial. Krusialnya, dan kalau bisa di 8 bulan pertama gitu. Kalau bisa jangan ganti-ganti pengasuh juga gitu ya, yang buat catatannya. Nah terus pertanyaan yang kedua gitu, sebagai ibu muda gitu ya yang punya anak pertama, itu kan jadi pengalaman pertama nih Mbak bagi mereka gitu. Nah tapi kadang kala itu tuh banyak banget gitu omongan-omongan negatif dari orang lain gitu, misal kayak kok asinya tuh nggak keluar gitu, kok udah pakai sufor gitu, padahal harusnya tuh asi kayak gitu. Nah itu gimana sih, ada tips nggak Mbak buat ibu-ibu muda yang kayak gitu, yang ngerasain kayak ngerasain bingung kayak gitu, padahal kan itu pengalaman pertama dia kayak gitu. Oke, lanjut di pertanyaan kedua teman-teman gitu ya. Ini ada pertanyaan yang masuk gitu Mbak, sebagai ibu muda gitu ya, yang punya anak pertama, itu kan merupakan pengalaman pertama mereka gitu. Tapi kadangkala gitu ya banyak banget gitu omongan-omongan negatif gitu yang akhirnya mereka dengar gitu sebagai ibu muda gitu. Misalnya nih kayak kok asinya tuh nggak keluar gitu, kok pakai sulfur sih nggak pakai asi gitu. Nah ada nggak sih Mbak tips buat mengatasi itu semua gitu biar nggak overthinking gitu? Ya, semua sebelum jadi ahli pasti akan menjadi amatiran ya. Jadi itu yang harus kita terima, mam gitu, atau bunda yang ada di rumah. Kalau kita belum pernah punya anak ya memang kita amatiran gitu. Tapi kemudian kita hentikan untuk punya sindrom untuk menjadi ibu yang sempurna. Karena ibu yang sempurna itu bukan ibu yang memenuhi standar-standar harus ASI, kemudian apalagi tadi Mbak omong-omongan di luar, tapi ibu yang sempurna adalah ibu yang punya emosi yang dominan positif, sehingga kita bisa mengasuh anak kita dengan banyak cinta daripada banyak kekhawatiran atau banyak kekesalan dengan hal di luar. Kalau misalnya kok anak saya kasih support gitu, ada kasus-kasus tertentu yang memang nggak bisa pakai ASI ya mam gitu. Jadi diterima saja bahwa memang mungkin ini nggak ideal gitu, tapi ini yang paling baik yang bisa saya lakukan gitu. Daripada kemudian anak kita kekeringan, kelaparan. Tapi jika kita bisa mencapai ideal ya monggo silahkan. Hanya saja jangan terperangkap untuk menjadi jadi jangan sampai terperangkap untuk menjadi ibu yang sempurna yang justru membuat kita malah jauh dari sempurna itu sendiri. Oke, berarti itu yang harus di-highlight ya ibu-ibu muda gitu atau bunda-bunda gitu ya, bahwa jangan sampai kita terperangkap oleh
ini kita ya, ekspektasi kita gitu untuk menjadi ibu yang sempurna kayak gitu. Nah terus ada pertanyaan juga nih Mbak. Banyak banget yang setelah punya anak nih, kondisi rumah itu tuh benar-benar nggak bisa rapih gitu, karena anak tuh sukanya coret-coret gitu ya. Terus habis ini udah dibersihin, habis itu yang sana diberantakin kayak gitu. Ada nggak sih Mbak tips buat ibu-ibu nih biar nggak stres gitu mikirin kondisi rumah gitu? Salah satu cara untuk mengatasi stres adalah kita punya toleransi terhadap stres gitu. Jadi nggak kaku. Kalau kaku mah kayak piring yang pecah ya Mbak. Tapi kita kemudian punya toleransi kayak semacam saya memang punya ideal bahwa rumah itu sangat rapi gitu. Tapi saya juga punya toleransi bahwa rumah saya akan tidak rapi di jam anak bermain. Atau rumah saya akan tidak rapi di bagian ini. Jadi kalau ibu pengen tetap semua berjalan dengan baik, maka kita membantu anak kita untuk menyediakan ruang bermain yang memang nyaman di tempat itu gitu. Jadi jangan kemudian menuntut anak supaya dia rapi, tapi kita nggak menyediakan tempat yang proper untuk dia main, tidak membuat dia leluasa, semua barang-barang mewah yang dipegang anak bisa jatuh. Nah itu sebenarnya juga nggak oke. Jadi berikan ruang tempat bermain untuk anak boleh berantakan di situ. Oke. Berarti kuncinya adalah kita harus punya toleransi gitu ya Mbak, nggak jadi orang yang kaku-kaku banget gitu. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ketika habis lahiran gitu, itu tuh ada istilah yang namanya baby blues gitu Mbak. Sebenarnya apa sih Mbak baby blues itu gitu, dan mungkin ada tips nggak biar ibu-ibu di luar sana itu nggak mengalami baby blues gitu? Jadi baby blues itu adalah perubahan emosi yang disebabkan oleh hormon karena kita melahirkan ya Mbak. Jadi kalau kita menstruasi aja ada PMS ya. Sementara kalau kita melahirkan tuh seluruh tubuh kita tuh ada mengalami perubahan yang dulunya nutrisi dibagi dua kemudian diambil kayak gitu. Jadi kayak bingung, kemudian kayak cemas, kayak khawatir, kemudian oversensitif terhadap kritik gitu. Nah kalau ini terjadi lebih dari 2 minggu setelah lahiran malah justru bisa menjadi depression postpartum ya Mbak. Jadi justru bisa menjadi depresi, dan kadang-kadang ini tidak ada kaitannya apakah mama punya masalah atau enggak loh, itu karena pure hormonal. Tetapi ketika kemudian ada masalah penambah kayak misalnya masalah sosial atau masalah ekonomi, masalah yang lainnya, maka itu bisa menambah beban lagi. Nah, gimana caranya supaya kita nggak baby blues? Yang perlu banget untuk diedukasi adalah orang di sekitar. Jadi seperti pasangan, kemudian biasanya mertua atau ibu ya gitu, untuk diedukasi bahwa akan terjadi perubahan emosi, dan please untuk paham, karena seringkali nggak paham dan mama tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Yang ada adalah dia merasa bermusuhan dengan siapapun yang ada di rumah, tidak punya support gitu. Jadi saya rasa memang support dari sekitar itu menenangkan. Kayak misalnya air susunya belum keluar ya, bilang nggak apa-apa, akan tiba waktunya air susu keluar kok. Ada kalimat yang menyenangkan untuk ibu yang sedang gelisah ini di awal-awal kelahiran gitu. Berarti dukungan dari keluarga itu sangat penting banget gitu ya Mbak, orang-orang sekitar gitu, untuk memahami perbedaan hormonal, baik hormonal juga emosionalnya dari si ibu ini tadi gitu. Nah terus ke pertanyaan yang terakhir nih Mbak, sebagai orang tua perlu nggak sih Mbak adanya me time gitu? Ya, kalau ibaratnya kita ini adalah sebuah teko, aku teko kecil, kokoh dan pendek, ada lagu itu ya. Kalau tekonya kosong, bagaimana kita mau mengisi air atau gelas itu ya. Jadi teko kita harus terus memproduksi cinta, dan produksi cinta bisa dilakukan ketika kita melakukan me time. Me time itu bukan kemudian egois ya, kemudian saya bermanja-manja bersenang-senang untuk diri saya, bukan. Karena me time itu juga tidak harus mengeluarkan uang sih Mbak. Kayak misalnya hari ini saya pengen mandi air hangat, kasih garam. Hari ini saya pengen pakai masker, yang bikin mom atau bunda di rumah merasa lebih refresh gitu ya. Jadi itu perlu untuk dilakukan, karena kalau dalam kondisi yang sangat stres, kita jadi susah untuk memikirkan seseorang di luar kita. Makanya yang dikhawatirkan dari seorang bayi adalah ketika ibunya stres, karena tidak ada sumber lagi cinta. Termasuk ketika ibu stres, ASI-nya menjadi berkurang misalnya kayak gitu. Oke, berarti me time itu nggak sama artinya
ketika si ibu ini egois gitu ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya gitu. Tapi karena stres itu juga bakal berpengaruh ke anak, berarti memang me time ini diperlukan gitu ya Mbak. Dan me time ini nggak melulu harus pakai uang yang banyak gitu, harus pergi kemana, berlibur kemana kayak gitu. Tapi cukup mungkin mandi dengan air hangat pun udah cukup gitu ya Mbak. Iya. Sebenarnya harus satu lagi Mbak. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ya? Oke, nambah satu pertanyaan lagi. Oke. Gimana sih Mbak caranya jadi orang tua gitu, biar orang tua ini tuh nggak meninggalkan luka pengasuhan gitu? Kadang tidak ada satu orang tua pun yang dengan sengaja ingin melukai anaknya. Saya yakin begitu. Sejahat apapun orang tua atau seburuk apapun tidak pernah intentionally untuk menyakiti. Tapi kalau unintentionally atau tidak sengaja tanpa dia sadari melukai itu hampir dipastikan semua orang tua pasti melukai. Gitu. Saya sih berani mengatakan begitu tanpa dia sengaja karena ada luka-luka yang dia juga dulu terluka, Mbak. Orang tua juga Dari kakek nenek. Dan nggak ada pelajaran psikologi atau tidak ada psikolog yang bisa membantu hari itu gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya mari kita aware bahwa kita ini terluka karena orang yang melukai itu biasanya orang yang terluka. Jadi kenapa kita kok sering kemudian memperlakukan orang lain secara agresif? Karena mungkin memang kita terluka. Gimana caranya sadari diri kita bahwa ada sesuatu yang menyakitkan supaya kemudian kita bisa berdamai sehingga tidak perlu kita berikan kepada anak. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ini nggak apa-apa. Kita kemudian sadar dan bangkit lagi. Kok jatuh lagi? Ya, mari kita belajar lebih baik lagi aja. Oke, berarti emang harus belajar dan belajar gitu ya Mbak kuncinya gitu. Dan harus aware sebenarnya luka apa sih yang pernah kita dapatkan mungkin dari pengasuhan yang sebelumnya gitu, dan kita menyadari bahwa gimana caranya biar kita tuh nggak melukai anak dengan luka yang kita dapatkan gitu. Oke teman-teman gitu ya, mungkin di sesi kali ini kita cukup di sini gitu, nyampe sini gitu bincang-bincang kita tentang orang tua gitu. Nah kita bakal lanjut lagi di next video gitu dengan mungkin topik yang berbeda gitu, dan teman-teman nanti bisa nambahin buat pertanyaannya. Sendiri bisa mandiri, bersama bisa kerjasama, itulah pribadi yang prima.